Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pagi ini Bu Lina bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam keadaan sehat. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu skrip atau skenario, kemudian juga tujuan penulisannya, genre film itu apa saja, dan tahapan penulisan skrip atau skenario tersebut. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu skrip atau skenario? Saya, Bu. Skrip atau skenario adalah kerangka tulisan yang terdiri dari ide dan gagasan, ruang dan waktu, aksi, tokoh, dialog, dan alur cerita. Tepat sekali jawabannya. Kemudian untuk tujuan penulisan skrip atau skenario, ada yang bisa menjelaskan? Ya Bu, skrip atau skenario akan menjadi acuan bagi para pekerja film, yaitu produser, sutradara, aktor, dan orang-orang yang terlibat dalam film. Benar sekali. Kemudian selanjutnya, genre film itu apa saja ya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Drama, komedi, horor, action, dan sebagainya. Jawabannya betul sekali ya. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum menulis skrip atau skenario. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan penulisan skrip atau skenario. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Yes, Yang pertama menentukan ide pokok, kemudian menulis premis, selanjutnya menulis logline. Yang kedua menentukan latar, yang ketiga penokohan, yang keempat basic story, yang kelima. Oke, bagus. Tapi yang kelima lupa ya. Saya tambahkan, jadi yang kelima itu adalah setting plot atau alur cerita, kemudian yang keenam adalah pembuatan sinopsis, dan yang ketujuh adalah pembuatan treatment, ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Saat membuat treatment, sketsa penataan struktur dramatik harus dikuasai yang terdiri dari 3 babak, yaitu babak pertama atau awal, babak kedua atau tengah, dan babak ketiga atau akhir. Bagus sekali. Ada yang bisa menjelaskan lebih lengkap lagi tentang struktur dramatik 3 babak yang disampaikan oleh teman kalian tadi? Saya, Bu. Babak awal adalah babak perkenalan elemen cerita dan pengenalan tokoh. Babak tengah yaitu babak di mana tokoh melakukan aksi untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan emosi penonton. Babak akhir terjadi setelah klimaks. Sangat lengkap dan jelas sekali ya yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Saya, Bu. Setelah terjadi klimaks, ada yang disebut antiklimaks, Bu. Betul sekali yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Sedikit menambahkan bahwa klimaks itu terjadi sebelum film berakhir. Maka sebaiknya antiklimaks itu singkat saja, karena sebenarnya film berakhir itu setelah klimaks tercapai, ya. Bagus semuanya yang tadi sudah kalian jelaskan ya. Saya rasa pemahaman kalian terhadap skrip atau skenario ini sangat bagus ya. Jadi nanti akan dibuat kelompok yang nantinya akan menjadi tim kalian dalam proyek kali ini ya. Dalam proyek kali ini kalian akan menulis skrip atau skenario dengan tema semangat belajar di masa pandemi. Nah, untuk pembagian kelompoknya sudah saya sampaikan di e-learning, maka kalian dapat langsung berkelompok untuk menulis skrip atau skenario tersebut. Setelah itu, kalian dalam kelompok masing-masing silahkan mempresentasikan hasilnya untuk kita review secara bersama-sama. Silahkan duduk di meja komputer kalian masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Sebelum melaksanakan kegiatan praktek,
Siswa melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja, dimulai dari membersihkan area meja komputer, mengecek kondisi PC, monitor, dan pastikan perangkat lain sudah terpasang dengan benar dan aman. Menekan tombol power pada PC, mengecek tampilan pada layar monitor, berjalan dengan baik tanpa error, melakukan searching aplikasi penulisan skrip atau skenario, membuka aplikasi penulisan skrip atau skenario, mengecek aplikasi penulisan skrip atau skenario, berjalan dengan baik tanpa error. Bagaimana anak-anak? Sudah siap melaksanakan diskusi ya? Aplikasi dan komputernya sudah siap digunakan? Baik, kalau sudah siap semua, kita bisa langsung mulai diskusi. Kali ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menulis skrip atau skenario film pendek dengan tema semangat belajar di masa pandemi. Baik, selamat mengerjakan. Baik, anak-anak, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan skrip atau skenarionya? Kelompok kami sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 2 dapat mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Ya, Bu. Oke, silakan dimulai presentasinya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penulisan skrip atau skenario. Berikut presentasi dari kami. Ide pokok atau premis adalah kalimat perenungan, kesimpulan filosofis, atau pesan membuat film kepada penonton. Logline adalah rumusan kalimat tentang siapa, apa keinginan karakter, dan apa hambatan untuk mencapai tujuan itu. Jadi, logline adalah inti dari sebuah cerita. Latar adalah tempat dan waktu berlangsungnya cerita. Penokohan adalah upaya menampilkan gambaran dan watak para tokoh dalam sebuah cerita. Ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Basic story adalah garis besar cerita yang terdiri dari latar pengenalan tokoh, apa permasalahan yang dihadapi si tokoh, bagaimana mengatasi permasalahan, hambatan yang dihadapi si tokoh, dan berhasil atau tidaknya si tokoh menyelesaikan permasalahan. Plot atau alur cerita adalah bagaimana peristiwa ditata dan disusun sedemikian rupa untuk mencapai efek tertentu bagi penonton. Ada 2 jenis plot, yaitu plot linier yang merupakan peristiwa-peristiwa yang disusun berurutan berdasarkan waktu. Sedangkan plot non-linier merupakan peristiwa yang disusun tidak berurutan berdasarkan waktu. Sinopsis adalah pengembangan basic story yang berisi rangkuman rangkaian peristiwa atau adegan. Treatment adalah kerangka skenario yang dikembangkan dari sinopsis dengan penjelasan yang lebih detail. Struktur dramatik adalah susunan aksi-aksi yang membangun keseluruhan film. Struktur dramatik klasik yang sering digunakan terdiri dari 3 babak, yaitu babak pertama, awal atau eksposisi, babak kedua, tengah atau konfrontasi, babak ketiga, akhir atau resolusi. Babak awal
adalah babak perkenalan elemen cerita dan perkenalan tokoh. Terdapat turning point 1 yang merupakan titik peralihan babak awal ke babak tengah, di mana awal permasalahan yang terjadi pada tokoh atau karakter sebelum ke babak tengah atau konfrontasi. Mobile Legends, Mobile Legends, Mobile Legends, Mobile Legends, Mobile Legends, Mobile Legends. Mereka berdua adalah saudara kandung yang ditinggal ibunya setahun yang lalu, dan setelah ditinggal ibunya, mereka berdua hidup damai bersama bapaknya. Kalah terus. Kok bisa sih gue sekelompok sama mereka? Babak tengah adalah babak di mana tokoh atau karakter melakukan aksi untuk menyelesaikan masalah. Apaan sih? Telepon dimatiin. Gue telepon Aji. Woi, lo ganggu, gue lagi rank ini. Kenapa telepon-telepon? Nah, ganggu aja. Gue lihat laptop. Gue scroll. Gue langsung buru-buru chat mereka buat ke rumah gue. Di babak ini akan lebih menarik jika ada permainan emosi penonton dengan menarik ulur keberhasilan tokoh dalam penyelesaian masalah. Gue menuju ke Aji. Terus gue bilang, Yang ini loh tugasnya. Ngerti nggak? Tuh kan, gue bilang juga apa? Push tower. Bentar dulu, mundur dulu. Loh, kok malah pada nge-game? Ini deadline-nya jam 3 sore loh. Lah, kalau bukan gue siapa yang netherin laptop lu? Lah, gua kan udah bawa makanan. Loh ya gak gitu, kita kan kelompok. Namanya kelompok tuh kerja bareng-bareng. Ya udahlah, gue kerjain sendiri. akhirnya gue yang ngerjain sendiri. Di babak ini, permasalahan semakin kompleks, muncul konflik dengan ditandai adanya krisis, kemunculan sub-alur cerita baru, dan sebagainya. Negara dengan lebih dari 200.000 sekolah, yang di dalamnya ada 45 juta murid dan 2 juta guru. Tapi sayangnya, kita termasuk negara dengan pendidikan yang paling rendah. Riset terakhir mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi 62 dari 70 negara di bidang pendidikan. Dan pendidikan di negara Indonesia tertinggal 128 tahun dibanding dengan negara-negara lain. Yang gue tanya sama lo gak malu? Pemuda sekarang gak bisa dikekang, bebas berkreasi, atau emang egonya yang terlalu besar? Sampai lupa mereka tuh tugasnya belajar. Sekarang gue tanya sama lo sekalian, lo gak malu? Menjelang babak akhir, diciptakan situasi seolah-olah tokoh atau karakter mampu menyelesaikan masalah, namun hanya sementara, dikarenakan muncul situasi baru yang menuntut tokoh atau karakter berjuang lebih keras, dan disinilah terjadi turning point 2. Padahal ibu kalian pernah ngomong sama gue. Klimaks merupakan titik tertinggi menjawab keraguan penonton terhadap tokoh dalam menyelesaikan masalah. Jangan aneh-aneh di sekolah. Kami berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati ya, belajar yang benar. Iya, Bu. Ya, Bu. Lagi ngerjain apa, Dek? Oh, ini Bu, lagi ngerjain matematika. Oh, belajar dulu ya yang benar biar jadi orang sukses. Woi, maju woi. Lagi ngapain, Dek? Lagi belajar, besok mau ulangan. Oh, belajar dulu ya yang benar biar besok jadi orang sukses. Kita berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Sekolah yang benar biar sukses. Belajar dulu ya yang benar biar besok jadi orang sukses. Anti klimaks adalah penurunan nilai dramatik setelah terjadinya Cerita klimaks. pun berakhir bahagia. Kita berhasil mengumpulkan tugas tepat waktu dan lulus sekolah dengan nilai yang bagus. Kita bertiga melanjutkan pendidikan ke universitas yang sama. Demikian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan atau review? Saya,
Menurut saya, skrip atau skenario yang dipresentasikan oleh kelompok Anda sangat bagus. Sudah sesuai dengan tahapan penulisan skrip dan struktur dramatik 3 babak. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan aja ya. Kalau skrip atau skenario yang dibuat oleh kelompok 2 itu sudah sangat bagus ya. Ceritanya fresh gitu, terus kekinian juga, ada humornya, ada permainan emosi penonton juga. Pokoknya good job untuk kelompok 2. Oke, baik anak-anak, sudah paham ya tentang penulisan skrip atau skenario? Sudah, Bu. Oke, baik. Setelah ini kita akan merangkum kegiatan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, silahkan kalian backup hasil pekerjaan kalian. Dan setelah itu, komputernya silahkan dimatikan. Backup skrip atau skenario dengan mengunggah ke akun Google Drive. Dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi, adakah yang dapat menyimpulkan tentang proses penulisan skrip atau skenario hari ini? Saya Bu, dalam penulisan skrip atau skenario kita harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam penulisan skrip atau skenario. Dari menentukan ide pokok sampai pembuatan treatment. Benar sekali, adakah yang mau menambahkan lagi? Saya Bu, dalam penulisan skrip atau skenario kita harus memperhatikan struktur dramatik. Struktur dramatik yang biasa digunakan adalah struktur dramatik klasik yang terdiri dari 3 babak. Tepat sekali. Jadi dalam melakukan penulisan skrip atau skenario ada beberapa tahapan, yaitu dimulai dari menentukan ide pokok, menulis premis, logline, kemudian setting latar, penokohan, basic story, setting plot atau alur cerita, membuat sinopsis, dan yang terakhir yaitu adalah membuat treatment. Nah, dalam penulisan skrip atau skenario, kita harus memperhatikan struktur dramatik yang terdiri dari 3 babak, yaitu babak awal, babak tengah, dan juga babak akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini dan juga merangkum pelajaran hari ini, Ibu akan tugaskan kalian untuk membuat skrip atau skenario dalam format yang berbeda, yaitu format double kolom. Pada pertemuan selanjutnya, silahkan tugasnya dikumpulkan dan Ibu akan lihat hasilnya. Baiklah, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Silahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.